Oke, kali ini kita bakal nyoba sebuah website sama pipe coding, tapi ini lebih fokus ke aplikasi ya. Jadi mobile app. Jadi kita bakal bikin aplikasi mobile, aplikasi HP pakai website pipe coding ini. Pertama-tama kita buka aja namanya Fastsuite AI. Nah, yang ini ya, Fastsuite AI. AI Mobile App Builder, artinya iOS and Android app from text. Jadi kita bisa bikin aplikasi iOS, Apple ya, atau Android lewat ini website. Iya. Backend-nya pakai kombinator, terus Make Ocean mobile app, nah pokoknya nggak ada kode, kita tanpa kode, cukup nyuruh-nyuruh. Sini ada dark mode-nya ya, kalau misalkan mata kalian udah mulai terasa gimana gitu sama yang cerah-cerah, kayak nyaman. Oke, di sini contoh mobile app-nya ya, ada mobile app buat tidur anak kayaknya, ya macam-macam. Learn more, duitin lah ini aplikasi. Ya tuh pakainya banyak ya integrasinya dan framework-nya juga macam-macam nih. Makanya kan ada Android, ada iOS. Dan caranya kita cukup 4 step aja. Pertama, kita terjemahkan dulu aja daripada takutnya salah kan nerjemahinnya. Nah, ini malah itu blank, kita reload aja. Oke, di sini tadi kita lanjut sini terjemah. Jelaskan ide. Nah, idenya pakai bahasa sederhana aja. Oh, kayaknya nggak bisa diterjemahin ya. Ya udahlah. Kita pakai bahasa Inggris aja. Terus kita kasih tahu ide kita cukup kasih perintah, habis itu desain, brand, and refine. Jadi kayak website ini nanti bakalan bikin susunan-susunannya, kayak bakal di-planning, bakal dikerjain. Habis itu dia bakal ngebuat aplikasinya gitu, mau iOS atau Android gitu. Terus tinggal deploy, deploy itu kayak nge-publish. Jadi kayak mau ditampilin apa enggak nih gitu kan, ini aplikasi ke App Store apa Google Play gitu. Kalau kalian buka di Google Play gitu kan, nanti muncul nih aplikasi kita, mau nggak ditampilin gitu. Kayak backend-nya dia pakainya Supabase ya. Jadi Supabase tuh, database modern. Sebenarnya vibe coding rata-rata pakainya ini sih, karena nyaman, simpel, dan ya modern, makanya rata-rata pakai itu. Terus cukup satu klik aja buat publish ke iOS atau Android. Kayak dimudahin banget buat bikin aplikasi itu ya sekarang. Kalau kalian belum mengenal lebih dekat, ya bisa nih. Apa sih itu password ya? Ini sebenarnya nggak usah dibaca semua ya. Terus bisa join Discord-nya, ada tutorialnya juga kalau pengen buka tutorialnya. Nanti di YouTube-nya disediain. Kurang apa-apa coba vibe coding zaman sekarang. Cuma 41 subscribers doang. Ya masih baru ya kan, masih 28 video, wajar. Namanya perintis bukan waris. Oke, di sini produknya ini pakai dark mode, warnanya nyaru ini, nggak jelas ya. Coba jadi light mode, lebih parah ini. Ini nggak jelas. Oke, di sini kita produknya ya, ada React Native, cross platform, produk-produknya, use case-nya, dating app, aplikasi kayak Tinder, berarti kayak apa dia bisa bikin tuh. Calorie tracker, aplikasi buat kesehatan, habit, text manager, pengeluaran pemasukan, berarti ya buat nyatet keuangan, sosial media, delivery, meditation, ya dia udah use case-nya banyak tuh, contoh-contoh. Resource-nya, daripada lama-lama kita langsung start building. Oke. Sama yang pastinya kita bakalan login dulu. Kalau nggak mau ribet, kita login langsung pakai Google aja. Sini gua pakai akun Google. Oh, ternyata suruh login, lanjutkan dan yap, ini tampilan awalnya. Oke, di sini ada new project, buat project baru, kita lihat project semuanya. Get support buat ngehubungin CS-nya, terus ada setting, pengaturan. Kita pengaturan dulu aja. Di sini kita, pakainya yang free ya. Project-nya maksimal cuma 3, kreditnya ada 5.000 kredit atau $5. Kita make dikasih free awal-awal segitu. Ini profilnya ya email, terus password, preferensi, report-nya, kita ngikuti sistem, auto approve, kebanyakan putihin lah, apa aja lah ya. Oke, langsung nggak usah lama-lama, kita new project. Di sini ada fitness tracker, kayak ada suggestion atau saran aplikasi yang mau dibuat tuh, aplikasi apa. Terus di sini apa, enable auto approve. Nah, jadi hidupin auto approve. Jadi biasanya kalau misalkan AI yang ngerjain, itu tuh ada perintah
kayak dia tuh banyak nanya gitu. Ibarat kata, misal kita pengen bikin baju, "Bajunya warna apa?" Kita jawab, "Putih." "Yang putih apa yang merah?" Nah, kita pilih merah aja gitu kan. Mau dijahit potong pendek apa panjang aja tangannya gitu kan. Intinya banyak nanya gitu. Kita cukup terima ya atau tidak. Nah, kayak gitu. Itu kalau manual. Tapi kalau ininya dihidupin, enable auto off-road-nya, kita nggak usah ditanya melulu, udah kerjain aja. Ibarat kata, udah terima jadi, nggak mau ditanya-tanya. Terus di sini ada buat masukin gambar. Biasanya ya kalau kita masukin gambar itu tuh, kita masukin gambar referensi desain kita atau apa, dan dia bakal baca gambarnya dan ngejiplak, ya kurang lebih kayak gitu. Kita kan biasa kalau SD tuh ya caper gitu kan, ngelihat gambar kita jiplak, ya anggaplah referensi, kayak gitu. Oke, langsung kita bikin aplikasi apa ya, yang simpel aja lah ya. Kalau kita bingung bikin aplikasi apa, kita cari, tanya AI Gemini. Coba buatkan saya ide bikin aplikasi simpel buat di iOS, ya penting juga mudah. Kita minta AI. Intinya otak kita jangan dipakai terus-terusan mikir, nanti capek. Nggak canda, otak kita harus selalu dipakai buat mikir, kalau kita berhenti berpikir, nanti gila. Orang yang nggak berpikir, itu orang gila. Tapi kebanyakan mikir bisa jadi gila juga. Oke, di sini hitung gerakan janin, pocket talent enter, invoice kilat. Isinya yang sehari-hari aja, sehari-hari sering kepake. Menteri Bumillah pencatat makanan, cek checklist alat liputan, calon klien. Ini mikirnya kejauhan nih AI. Ya kayak aplikasi jadwal sholat, kiblat gitu dulu aja. Tipe gak apa-apa, ingat AI itu kecerdasan buatan. Kalau nggak cerdas, ya udah berarti blow on. Tipe dikit banyak nggak apa-apa, karena AI udah cerdas kayak gitu. Oke, namanya kecerdasan buatan, ya udah dibuatnya cerdas. Oke, di sini kita dibuat, nah membuat aplikasi jadwal sholat, simple sholat time. Lah malah dibuatin kayak gininya. Enggak, buatin web dan ya program itu kayak kerangka gitu kan. Kalau misalkan kita pengen kerjain sesuatu, ibarat kata kayak kita tuh disusun dulu nih, apa aja nih gitu kan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Nah itu pakainya wireframe, udah jadi. Jadi disiapin warnanya apanya, ini udah tinggal kita copy aja sampai ke sini ya. Kita copy ke kanan atau CTRL-C kalau Windows, sini kita paste. Terus kita kirim. Kita tunggu, wih ada panda. Ini panda-panda jadi inget orang yang suka begadang, mata panda. Almost ready. Oke, kita tunggu. Dan kira-kira habis kredit berapa? Jam 11.15 lah ya hitungnya sekarang. 11.16. Jadi mulai 11.15-an. Kira-kira berapa menit itu jadinya? Project udah dibuat sukses. Sekarang dia lagi pakai AI-nya. Dia lagi nyeting. Nah, ini tampilannya ya di sini kayak coba responsif. Oh, ternyata enggak kena HP aja. Preview on device. Ini kalau pengen ngelihat langsung di HP kalian. Restart kayak tapi kita kalau nge-lag biasanya di restart. Nah, ini klik aja restart. Get notifikasi your task complete. Nah, ini kalau pengen diaktifin, aktifin. Kalau emang pengen ada notifikasi, oke kita jump to bottom. Oke, nah di sini kan ada approve kayak gitu. Nah, dia bikin gambarnya dulu nih. Ya, desain aplikasinya. Kayaknya ini pakai Nano Banana apa bukan? Tapi tampilannya agak jelek. Oke, kita approve. Kita terima, tapi lebih simpel ini harusnya di-enable. Gua salah langkah tadi ya, Desa. Harusnya dihidupin nih. Estimasi 10 menit, setting up, new up. Oh, dia pengen bikin mockup-nya dulu. Mockup tuh kayak kalau bikin perumahan bikin tiangnya dulu gitu kan. Mau dibikinnya tuh 2 tingkat apa setingkat apa gimana. Tuh, bikinlah mockup. Oke, kita tunggu aja. Katanya 10 menit. Salah gua tadi di sini enggak auto approve. Jadi harus di-approve gitu nggak enak ya. Ini bisa lihat codingannya nggak? Oh, ternyata harus yang pro. Nggak apa-apa lah. Notifikasi kita nggak usah aktifin backend-nya, connect dan connect ke backend juga database harus pro. INV variables-nya. Nah, ini INV variables nggak boleh di-public sebenarnya. Jadi INV variables itu tuh udah kayak kunci rumah ya, kalau kalian expose, ya orang tahu kuncinya gitu.
Biasanya itu kayak kunci rumah buat ke database-nya, buat ke pihak ketiganya atau apa, ada. Oke, di sini ada aset, jadi kayak kadang kita kalau aplikasi kan ada icon-nya, splash screen, jadi kayak kalau buka aplikasi biasanya kan kayak muncul, icon logo kayak gini loading gitu, itu disebutnya splash screen ya. Icon kayak kalau misalkan kita di HP, kan kita kalau pengen buka aplikasi, munculin icon apa, milih aplikasi tuh dilihat icon-nya, itu icon-nya, pakainya PNG, ukurannya 1024, ya kotak lah ininya. Monetization, kalau aplikasi mau diduitin monetisasi itu, ini pakainya ya platform payment gateway-nya atau metode pembayarannya revenue cap. Nah, itu emang biasanya kalau di Apple atau Google Play Store, itu tuh pakainya pihak ketiga kayak gini, emang disaraninnya pakainya revenue cap. Atau sih paling simpel ya, versi history ini kalau kalian pengen misal pengen diedit-edit, dirubah, terus pas ngubah nggak sesuai ekspektasi, pengen balik lagi ke versi sebelumnya, biasanya munculnya di sini history. Udah sih gitu aja. Jadi kan ini udah setting. Project di sini open kemarin ya. Ini masih proses buat kayak nama nih. Di sini dia pakai modelnya ada Opus 4.6 quality tapi ya lebih mahal, terus ada Plus. Nah, kita pakainya gratisan jadi cuma bisa pakai Sonnet 4.5. Modelnya menurut gue sih pilihannya masih kurang banget ya untuk ukuran web coding. Lebih enak kalau desain ya Gemini Pro untuk saat ini. Nggak tahu ke depannya mungkin ya bisa lebih bagus lagi. Dia masing-masing model tuh ibarat kata kayak otaknya gitu kan. Orang yang ngerjainnya. Kalau ibarat kata AI tuh ini tuh tipe orang IQ-nya gitu kan. Mau yang kayak gimana? Semakin tinggi yang kita ambil versinya gitu, semakin mahal gitu kan. Tapi kualitasnya bagus dan dia semakin pintar, semakin update keluaran terbaru kayak gitu. Kalau misalkan dari Gemini atau apa, anggaplah itu beda-beda perusahaan keluaran. Kalau ibarat mahasiswa tuh ya, anggaplah ada universitas UI, UGM, atau UI sama yang apa gitu yang saingan lainnya. Kita tahu universitas terbaik di Indonesia itu katanya UI gitu kan. Walaupun gua nggak bisa bilang terbaik, karena yang terbaik itu gimana orangnya. Kalau gimana orang-orang ya itu relatif lah ya terbaik. Oke. Dan itu tuh anggaplah nama perusahaannya OpenAI, Anthropic. Nah, itu nama kuliahan, samainnya ya asumsinya kayak gitu. Dan Sonnet apa, itu lulusan terbarunya gitu kan. Atau orang-orang yang paling kompeten. Misal Sonnet 4.6 itu kan dia keluaran terbaru dan termahal dan terpintar gitu. Makanya lebih mahal. Itu berarti lulusan terbaiknya. Sedangkan OpenAI ada tuh GPT 5.2. Dia tuh terbaru dan terpintar. Tapi beda hasilnya gitu antara dari OpenAI, anggaplah dari UGM sama UI si Claude ini dan masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Kalau misalkan kalian masih bingung, cobain aja ya apa bedanya gitu kan. Dari Gemini gitu kan, Gemini Pro gimana, dari OpenAI gimana, dari Anthropic, Claude yang Opus Sonnet kayak gini gimana. Nih izinkan saat mengunjungi situs kita izinkan, bahkan dia akses jadwal sholat atau apanya pakai lokasi. Ini udah jadi nih. Sekarang 11.24 berarti berapa menit? Nah, subuh jam kayak ini posisinya gua ada di Bogor ya, kiblat. Ini kiblat lokasinya nggak tentu ya, karena GPS-nya kan nggak ada kalibrasinya ya, soalnya dalam komputer settingnya kayak gini. Sleep mode, engine, apa, bagaimana aja nggak ada suaranya apa enggak, and mode, temanya bisa diklik, apa ikonnya, terus diklik, intinya jadi. Terus kalau kita lihat dari gambar mockup-nya ya, dia kan pertama kayak, nyiapin gambarnya nih gitu, gambar kayak ini gambaran awalnya nih, ya kan lokasinya, ininya, intersection, kiblatnya, terus setting-nya, ajan. Coba kita bandingin sama yang udah jadinya. Bawahnya 3 udah bener, di sini setting, di sini ada ajan benar. Cuma yang dibuat sama yang direncanain agak beda. Kita preview on device aja ya, download to export tuh. Wah, tapi harus download aplikasi export dulu di HP. Nah, terus scan QR. Okelah kita coba ya. Dan di sini gua bakal download export dulu. Aplikasi ya export tuh. Export. Nah, ini yang export gue ya. Jadi kita install.
tunggu sampai selesai. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Di sini kita disuruh login ya. Tapi coba kita langsung scan aja harus login. Buka di Explore, izinkan. Nah, ternyata tanpa harus login akunnya tetap bisa ya. Ini lagi proses building, jadi kayak render biar bisa di aplikasi. Oke, jadi ngelanjutin video yang sebelumnya ya. Jadi gua lanjut sekarang di sini. Jadi yang tadi sebelumnya error itu karena ada bugs ya. Jadi ada error, intinya dia tuh kekurangan modul atau pelengkap. Langsung aja kita buka projectnya nih, yang kemarin tuh yang sempat mangkrak gara-gara error dan kreditnya habis. Karena gua nunggu kredit bulanannya turun dulu ya. Ya walaupun habis ngebenerin bug, di sini kreditnya udah hampir habis tuh, udah sisa $1,5 malah kurang gitu kan. Oke, jadi habis itu gua nambahin prompt baru ya. Jadi promptnya tuh minta sama AI-nya, tolong dong biar bisa diakses, jadi perbaiki agar bisa dibuka di iPhone. Pokoknya prompt gua kayak gini, pakai bahasa Indonesia biasa aja. Jadi si AI-nya ngebenerin desainnya sama error yang ada gitu. Sebelumnya tampilannya tuh agak gimana gitu ya. Dan ternyata sebelumnya di preview di device, errornya tuh kekurangan modul kalibrasinya gitu. Jadi pas di HP ada kalibrasi tapi modulnya nggak ada gitu kan. Ibarat kata kompasnya belum ada nih fungsinya, sedangkan HP-nya udah ada kompasnya gitu. Nggak dipanggil fungsinya gitu kan. Oke, jadi dia masih loading. Kita langsung preview di HP aja ya. Di sini gue bakal buka HP-nya. Pertama, tinggal scan barcode ya di sini. Habis itu buka di Expogo. Sekarang fokus ke HP yang gue tampilin. Di sini ada downloading. Jadi dia ngedownload komponen kode-kode yang ada dari si website password itu. Nah, sekarang udah muncul nih tampilan aplikasinya setelah dikasih prompt 1 tadi lagi gitu kan. Di sini jadwalnya udah otomatis ya. Gue di Kabupaten Bogor. Arah kiblat, kalau kita klik dia bakal ke kiblat nih di sini. Dan kiblatnya ini udah bener ya. Sekarang kalau kita arahin tuh udah sesuai kiblatnya, arahnya. Bisa dikalibrasi ulang gitu kan. Dan di settingnya juga ini udah lebih menarik sih menurut gua desainnya. Tapi beberapa ini masih coming soon gitu ya, segera hadir dan otomatis dibuat AI-nya kayak gitu. Tapi udah lebih agak fresh gitu, walaupun bener-bener belum wah banget gitu kan. Tapi udah lumayan cukup lah buat pipe coding atau gratisan ini gitu kan. Agak lama ini ya prosesnya karena dia ngeloadnya enggak secepat di HP. Butuh proses yang agak lumayan lah. Dan dia buat benerin bugsnya juga udah cukup lumayan memakan waktu ya. Walaupun ya emang gak selama ngoding manual, tapi ya cukup lama kalau ditungguin. Jadi ditinggalin aja. Dan kekurangannya Pre itu ya di sini kita nggak bisa ngekspor ya, harus di-upgrade ke Pro. Habis itu nggak bisa nge-publish ke GitHub atau ke App Store, harus di-upgrade. Pokoknya serba upgrade. Jadi menurut gue ini tuh agak kurang recommended ya, apalagi model cuma dikasih 2 doang. Tapi buat hasil ya standar sih, hasilnya nggak begitu wah banget karena ya banyak yang lebih bagus. Tapi kalau buat no code kayak gini sih masih ya cukup lah, lumayan walaupun belum wah banget. Kalau pengen dipoles lagi kita harus ngambil codingannya gitu kan, kodenya. Nanti kita coding ulang atau coding revisi tipis-tipis gitu pakai AI coding lain gitu kan. Bisa pakai IDE gitu kan, Copilot, Cloud atau apa bebas. Jadi kita tipis-tipisnya tuh di lokal, jadi nggak di sini. Pakainya low code
bukan no code lagi. Jadi upgrade dari vibe coding no code jadi low code. Jadi kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ini agak recommended gak? Apalagi kan ini cuma bisa aplikasi dasar aja sih menurut gua. Gak bisa yang kompleks kayak perusahaan kayak gitu. Yang banyak patch atau perlu banyak database kayaknya masih belum recommended lah. Dan maafin mungkin suaranya agak berubah ya, karena beberapa gua ada yang diubah ke AI makanya suaranya agak berubah, dan ini murni langsung pakai kamera karena ya keterbatasan alat. Mungkin itu aja. Gua kurang lebihnya mohon maaf. Like kalau suka, subscribe biar nggak ketinggalan coba-coba website AI lainnya. Oke, siapa tahu berguna. Kasih tahu aja dulu karena nggak semua orang